Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana? Udah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Anda berkesempatan akan membahas mengenai salah satu materi di pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya untuk kelas 12. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah makna beriman kepada qada dan qadar. Sebelum lebih lanjut kepada makna beriman kepada qada dan qadar, alangkah baiknya kita akan membahas sedikit mengenai pengertian qada dan qadar terlebih dahulu. Nah, simak penjelasan video ini baik-baik ya. Kita sama-sama belajar. Qada diartikan sebagai segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan dan tetapkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Kemudian qadar merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi di masa mendatang. Gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa qada dan qadar atau yang disebut dengan takdir merupakan aturan baku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan terhadap alam semesta ini, baik itu undang-undangnya yang bersifat umum serta hukumnya yang bersifat sebab akibat. Telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Qada dan qadar tidak dapat terpisahkan dari 4 hal, yaitu takdir, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah doa, dan yang keempat adalah tawakal. Nah, hal ini akan kita bahas satu persatu. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama ada takdir mu'allaq, yang kedua ada takdir mubram. Takdir mu'allaq sendiri adalah takdir yang bisa diubah. Nah, bagaimana takdir yang bisa diubah ini, teman-teman? Takdir yang bisa diubah adalah seperti ketika kita ingin mendapatkan cita-cita, ingin menggapai cita-cita, dan ingin mendapatkan sesuatu, tentu harus dibarengi yang namanya dengan usaha dan doa. Nah, seperti itu. Kemudian ada takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa diubah dan sudah harfiah, tidak bisa diganggu-gugat, seperti kita kematian, jodoh, dan bentuk tubuh, misalnya mata sipit, alis tipis. Nah, itu merupakan takdir yang namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah usaha atau suatu keinginan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi ikhtiar ini merupakan jalan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pasti tertanya-tanya ya di dalam hati kita, ketika Allah sudah takdirkan segala sesuatu, mengapa kita harus berusaha seperti itu? Harusnya kita menerima saja apa yang telah Allah berikan. Ya beginilah, kenapa harus berusaha? Nah, pasti begitu yang terbesit di pikiran kalian, kan? Jelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkannya. Dan sudah jelas daripadanya bahwa walaupun sudah ditentukan takdir, qada dan qadarnya, manusia harus senantiasa berusaha, karena keberhasilan dan kesuksesan itu berada di pundak manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berpasrah diri. Manusia sedang diberikan bekal berupa penglihatan, panca indera, dan naluri yang begitu sangat cukup untuk dimanfaatkan sebagai modal untuk mendapatkan kesuksesan. Lalu, apa gunanya jika kita tidak memanfaatkan apa yang telah Allah berikan? Doa merupakan ikhtiar batin yang sangat besar sekali pengaruhnya bagi yang mempercayainya. Kenapa? Doa ini selalu erat kaitannya karena merupakan kedekatan antara sang pencipta dengan sang hamba. Begitu demikian pula dengan hamba kepada sang penciptanya. Apabila kita dekat dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan lebih dekat kepada kita, dan tidak mustahil akan mengabulkan segala permintaan dan usaha yang telah kita lakukan. Terakhir adalah tawakal.
setelah kita berusaha, kita berdoa, nah tiba saatnya kita untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha bersungguh-sungguh dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak boleh bertawakal atau menyerahkan segalanya tanpa kita melakukan usaha terlebih dahulu. Nah, tidak ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu sendiri mengubahnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan begitu saja permintaan hambanya yang hanya duduk goyang-goyang kaki, hanya berdoa saja tanpa berusaha. Begitu juga manusia yang hanya berusaha saja tanpa berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dan tidak berkenan dengan hal yang demikian. Jadi antara ikhtiar, tawakal, dan doa itu saling berkaitan. Karena sesungguhnya dengan ikhtiar, dengan doa, dan tawakal, insya Allah segala sesuatu yang telah kita lakukan mendapatkan hikmah dan pelajaran yang baik. Sampai di sini dulu ya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.